Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah misteri dari teks kuno yang super legendaris, yaitu surah ke-36 Yasin. Siapin diri Anda ya, karena apa yang bakal kita bahas hari ini benar-benar berpotensi ngubah total cara pandang Anda selama ini. Langsung aja kita mulai. Selama ini kan, teks legendaris ini seringnya cuma dikaitin sama ritual tradisional ya, kayak bacaan buat orang yang lagi sakaratul maut atau yang udah berpulang. Tapi coba deh kita ubah sudut pandangnya sebentar. Gimana kalau ternyata teks ini bukan cuma buat yang udah meninggal, tapi justru jadi panggilan langsung yang hidup buat Anda? Gimana kalau ini sebenarnya cetak biru yang sangat personal buat panduan hidup kita sehari-hari? Menarik kan? Mari kita bedah lebih jauh. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, jantung Al-Quran. Teks ini tuh sering banget disebut sebagai jantungnya Al-Quran, karena memang di dalamnya berdetak inti ajaran yang paling fundamental. Kalau kita pakai kacamata refleksi diri, bab ini tuh sebenarnya semacam panduan pamungkas buat jadi seorang insan kamil. Apa itu insan kamil? Sederhananya, manusia sempurna yang nggak terpecah-pecah. Tubuh, jiwa, akal, nafsu, dan hatinya tuh benar-benar bersatu padu. Dan di sini, Nabi Muhammad jadi teladan utama, semacam cetak biru makro yang bisa kita tiru dalam skala mikro di hidup kita sendiri. Lanjut ke bagian kedua, panggilan insan kamil. Mari kita bedah makna dari dua huruf yang jadi nama bab ini, ya dan sin. Yang bikin merinding, para ulama sufi tuh nggak ngelihat dua huruf ini sekedar sebagai nama aja loh. Mereka menafsirkannya sebagai undangan yang intim banget dari Tuhan. Mulai dari panggilan, wahai manusia, lalu naik level jadi wahai pemimpin, sampai puncaknya, wahai manusia sempurna. Jadi ini bukan sekedar teks dari masa lalu, ini tuh panggilan langsung yang menantang Anda buat berani melangkah nyampein potensi tertinggi yang Anda punya. Nah, ayat 13-29 nyeritain sebuah kisah epik tentang 3 utusan yang dikirim ke kota Antakya. Daripada cuma nganggap ini sejarah, coba deh kita jadiin ini metafora buat perang batin kita sendiri. 3 utusan ini ibarat akal, hati, dan ruh kita. Ketiganya harus kerja bareng buat ngebimbing kota di dalam diri kita yang seringnya keras kepala, yaitu ego atau nafsu kita, supaya mau nerima kebenaran. Ibaratnya tuh kayak lagi berusaha keras nasehatin diri sendiri pas lagi emosi. Bener-bener perang batin yang kita alamin tiap hari kan? Masuk ke poin ketiga, harmoni dan keseimbangan. Konflik batin tadi itu nyadarin kita soal gimana sih cara kerja alam semesta dan diri kita sendiri. Di ayat ke-36 disebutin kalau segala sesuatu tuh diciptain berpasangan-pasangan. Ada sisi maskulin dan feminin, materialisme dan spiritualitas, sampai ketegasan dan kasih sayang. Poin krusialnya di sini adalah, seorang insan kamil itu nggak pernah terjebak di satu sisi ekstrim. Mereka itu titik tengah yang mendamaikan. Mereka bisa banget nyimbangin tindakan luar dengan niat dari dalam hati, bisa tegas kalau emang butuh tapi di saat yang sama juga penuh rahmat dan kasih sayang. Dan ini keren banget sih, alam semesta ngasih metafora langsung ke kita soal keseimbangan ini. Matahari ngajarin kita soal konsistensi, bulan ngajarin soal dinamika, gimana kita kadang harus menyusut, beradaptasi, buat akhirnya bersinar terang lagi. Matahari dan bulan tuh nggak pernah saling mendahului atau tabrakan, yang artinya setiap potensi di dalam diri kita punya batasan dan fungsinya masing-masing tanpa saling ganggu. Terakhir, ada metafora kapal. Seorang insan kamil itu nggak cuma mikirin keselamatannya sendiri, mereka justru jadi perahu yang bawa dan nyelamatin orang lain buat ngelewatin lautan kehidupan. Sekarang kita sampai di bagian keempat, mati sebelum mati. Semakin tinggi kita mendaki secara spiritual, kita bakal ketemu sama metafora yang paling dramatis di teks ini, yaitu peniupan sangkakala. Secara harfiah, ayat ke-51 ini ngebahas momen kepanikan kiamat, saat manusia bangkit dari kubur. Tapi, khusus buat seorang manusia sempurna, ayat ini punya makna tersembunyi yang luar biasa dalam, yaitu konsep mati sebelum mati. Terus, apa sih maksudnya? Ini tentang kematian ego. Yap, insan kamil ini udah ngelepasin ego mereka justru pas mereka masih hidup. Tiap hari mereka melatih yang namanya fana, ngeleburin diri sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Karena mereka udah biasa membunuh keinginan-keinginan egoisnya sehari-hari, pas sangkakala beneran bunyi di akhir nanti, mereka nggak kaget atau ngerasa celaka sama sekali. Buat mereka, itu cuma transisi yang mulus banget, kayak orang yang siap pulang ke rumah. Bagian kelima, kedamaian dan kesadaran. Keberanian buat ngelepasin ego yang berat tadi, hadiahnya nggak main-main. Coba kita tarik napas bentar di sini. Karena ayat ini indah banget. Ada kata salam di sini. Ini bukan sembarang ucapan halo ya. Ini adalah kedamaian absolut yang benar-benar nyelimutin kita. Dan datangnya langsung dari Tuhan, bahkan tanpa perantara malaikat. Ini adalah puncak kedamaian.
Inti dari semua ini adalah seorang insan kamil itu udah selesai sama dirinya sendiri. Mereka nggak pernah lagi tuh yang namanya perang batin. Mereka damai sama Tuhan, damai sama alam sekitar, dan yang paling menantang, damai sama diri sendiri. Nggak ada lagi overthinking atau kecemasan yang berlebihan. Mereka berhasil nyampe ke titik sakinah, ketenangan yang benar-benar diam dan absolut. Doa mereka itu bunyinya, engkaulah keselamatan, dan darimulah keselamatan. Akhirnya kita nyampe di bagian ke-6, menuju kesempurnaan. Filosofinya emang dalam dan indah banget. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini semua di tengah hidup modern kita yang super sibuk dan bising? Nah, kita bisa bikin semacam checklist nih. Mulai dari ngebersihin hati dari masa lalu, belajar nyimbangin ambisi duniawi sama kebutuhan spiritual kita, sampai jaga konsistensi ibadah kayak matahari. Terus, jadilah perahu pelindung buat orang lain lewat akhlak yang baik, jinakin ego tiap hari, dan pancarkan kedamaian itu ke lingkungan sekitar Anda. Kita tutup perjalanan ini lewat ayat terakhir dari bab tersebut. Ayat ke-83 ini ibarat tamparan halus buat kesombongan kita. Mengingatkan kita pada konsep fana, sebuah kesadaran absolut kalau kita di dunia ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Jabatan, harta, pencapaian, kita ini cuma tangan-tangan yang digerakkan sama Tuhan. Kekuasaan penuh, murni punyanya. Dan pada akhirnya, kesana jugalah kita semua bakal pulang tanpa bawa apa-apa selain diri yang udah disucikan. Jadi, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda pikirkan. Apakah Anda udah siap buat ngelepasin ego, nyari keseimbangan hidup, dan ngejawab panggilan buat jadi manusia sempurna hari ini? Coba deh jadiin intisari pelajaran ini sebagai detak jantung dari perjalanan spiritual Anda. Biarkan panggilan dari Yasin ngubah Anda pelan-pelan dari dalam. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita kali ini ya. Teruslah melangkah dan jadilah versi paling utuh dari diri Anda.